semua, bertemu lagi dengan saya, Cynthia Agustina, pada sesi Mentari Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 22 mengenai pembelian barang impor dan juga pengenaan PPh 22 pada penjualan hasil produksi dalam negeri. Baik, kita lanjut saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, yaitu PT Abadi tidak memiliki API melakukan impor barang dengan rincian sebagai berikut. Untuk cost-nya itu diketahui sebesar $200.000, untuk insurance-nya itu sebesar $20.000, untuk freight-nya yaitu sebesar $20.000, bea masuk 10% dari nilai pabean, bea masuk tambahan 5% dari nilai pabean, dan kurs per 1 USD pada saat itu adalah 15.000. Perintahnya adalah hitung PPh 22 dan buat jurnalnya. Untuk langkah pertama, yaitu kita mencari nilai pabeannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menjumlahkan cost, insurance, dan juga freight. Untuk cost yang pertama yaitu sebesar 200.000 US dollar. Untuk insurance itu sebesar 20.000 dolar. Untuk freight juga sebesar 20.000 dolar. Maka didapatkan nilai pabeannya adalah sebesar 240.000 dolar. Karena nilai pabean ini masih dalam US dollar, maka dasar pengenaan pajaknya itu kita harus kali kurs per 1 USD agar di 240.000 dolar itu berapa rupiah? 240.000 dikali 15.000 hasilnya sama dengan 3.600.000.000. Oke, untuk bea masuknya sendiri yaitu sebesar 10% dari 3.600.000.000 sebesar 360 juta, dan bea masuk tambahan sebesar 5% dari 3.600.000.000 sebesar 180 juta. Maka nilai impornya adalah nilai pabean ditambah dengan bea masuk ditambah dengan bea masuk tambahan sebesar 4.140 juta. Untuk PPh 22 mengenai pembelian barang impor, karena PT Abadi tidak memiliki API, maka tarifnya itu sama dengan 7,5%. Maka PPh 22-nya itu sama dengan 4.140 juta kalikan dengan 7,5%. Hasilnya sama dengan 310.500.000 rupiah. Untuk PPh pasal 22 mengenai impor barang yang dilakukan oleh PT Abadi. Selanjutnya kita membuat penjurnalannya. Untuk penjurnalannya sendiri, itu di debit ada biaya pembelian barang sebesar 3 miliar, biaya asuransi sebesar 300 juta, biaya pengangkutan sebesar 300 juta, PPh 22 dibayar di muka sebesar 310.500.000, bea masuk impor sebesar 540 juta, dan kas di kredit sebesar 4.450.500.000. Kita lanjut ke soal mengenai pengenaan pajak penghasilan pasal 22 terhadap penjualan hasil produksi dalam negeri. Untuk kasusnya, di sini ada PT Semen Gresik adalah salah satu pabrik industri semen yang menjual hasil produksinya kepada PT Andalan senilai 11 miliar termasuk PPN. Hitung PPh 22 dan buat jurnal yang dicatat oleh PT Semen Gresik dan juga PT Andalan. Di sini PT Andalan berarti adalah sebagai pembeli terhadap PT Semen Gresik. Yang pertama, itu kita mencari dulu berapa DPP barang. Karena di sini total dari penjualannya itu sudah termasuk PPN, yaitu sebesar 11 miliar. Untuk mencari total penjualan tanpa PPN itu dengan cara 100 per 111 kali dengan 11 miliar. Untuk hasilnya sama dengan 100 per 111 dikalikan dengan 11 miliar. Untuk hasilnya yaitu 9 miliar, 900 juta sekian. Lalu selanjutnya yaitu kita menghitung PPh pasal 22 yang dipungut.
Untuk produk semen sendiri itu memiliki tarif pajak 0,25%. Berarti 0,25% itu dikalikan dengan 9.909.909.909 rupiah, hasilnya sama dengan 24.774.774,77. Itu adalah pengenaan PPh pasal 22-nya. Untuk jurnalnya sendiri, untuk PT Semen Gresik sebagai penjual maka didebit kas atau bank sebesar 11.274.774.774,77. Untuk PPN keluarnya sendiri yaitu sebesar 1.990.090.090 rupiah, 0,9. Utang PPh dua-duanya sebesar 24.774.774,77, dan penjualannya adalah 9.909.909.999. Untuk PT Andalan sendiri, dia bertambah di debit persediaan semen sebesar 9.909.000.000 sekian, dan PPN masukan sebesar 1.090.000.000 sekian, pas 11 miliar 24.774.774,769. Untuk soal selanjutnya yaitu pengenaan PPh pasal 22 mengenai penjualan hasil produksi dalam negeri. Untuk soalnya sendiri, PT Kiani Kertas adalah perusahaan produk kertas yang menjual hasil produksi andalannya kepada PT Andalan sebanyak 1 juta rim kertas dan masing-masing nilai sebesar 27.500 termasuk PPM. Nah, hitung besarnya PPh 22 dan buat jurnalnya. Di sini kita hitung dulu harga 1 rim kertas tanpa PPN, yaitu caranya sama dengan cara 100 per 111 dikalikan dengan 27.500. Hasilnya sama dengan 24.774,774. Untuk 24.774,77477 itu merupakan harga dari 1 rim kertas, sedangkan yang terjual adalah sebanyak 1 juta rim kertas. Maka 24.774,77477 dikalikan dengan 1 juta. Oke, untuk hasil total penjualannya adalah 24.774.774.775. Untuk tarif penjualan kertas dalam negeri itu dikenakan tarif pajak sebesar 0,1%. Maka 0,1% dikalikan dengan 24.774.774.775. Hasilnya sama dengan 24.774.774,77. Untuk jurnalnya, karena PT Kiani Kertas itu merupakan penjual, maka ia bertambah di kas atau bank sebesar 27.524.774.775,02. Di kredit ada PPN keluaran senilai 2.225.225.225, dan utang PPh dua-duanya 24 juta 774.774,77, dan penjualannya 24.774.774.775. Sedangkan untuk jurnal PT Andalan yaitu bertambah di debit persediaan kertas sebesar 24,7 juta. Sedangkan jurnal PT Andalan yaitu sebagai pembeli kertas itu dia bertambah di persediaan kertas sebanyak 24.700.000.000, PPN masukannya 2,7 miliar, PPh 22 dibayar mukanya 24,7 juta, dan kas yang dikeluarkannya adalah 27,5 miliar. Baik, sekian penjelasan mengenai PPh pasal 2 tentang pembelian barang impor dan juga penjualan hasil produksi dalam negeri. Sampai jumpa di pertemuan mentari berikutnya. Terima kasih.